Salam entrepreneur UC Online. Para entrepreneur sekalian, dalam kaitan dengan salah satu contoh di buku saya, buku itu adalah sebelum buku dari The Climbers, tapi juga saya masukkan The Climbers, yaitu contoh bagaimana seorang climbers bertindak. Begini, 1997 sampai 2000 Indonesia dalam krisis. Waktu itu saya salah satu pimpinan tertinggi dari Bank Rakyat Indonesia. Semua bank mengalami krisis, seluruh Indonesia. Nah, pada saat itulah seluruh bank diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan panduan pimpinan konsultan-konsultan yang ditunjuk oleh IMF. Nah, dan World Bank. Kalau Anda membaca buku saya The Climbers, itu di halaman 152. Di situ mantan dari konsultan yang memandu BRI mengakui bagaimana BRI sangat tertib. Hasilnya apa? Hasilnya adalah satu, BRI paling cepat keluar dari krisis. Kedua, kalau bank pemerintah lainnya meningkat biaya rekapitalisasi, BRI dulu dari 31,4 yang telah diputus oleh Presiden pada waktu mau direalisir turun menjadi 28,9 sekian. Berhasil dengan baik. Yang menarik adalah waktu itu saya dibantu oleh Menteri Keuangan, Profesor Dr. Bambang Sutibio. Dia mengatakan begini, Pak Joko, selamat, Bank Bapak first class bank dalam krisis, cepat keluar dan bahkan menurunkan biaya rekap. Lalu, coba Anda bayangkan sebagai seorang entrepreneur, kalau diberikan apresiasi, dipuji oleh atasan, itu biasanya terusannya apa? Reward kan? Bukan manajemen. Pak Joko, BRI berhasil baik. Berarti saya, tim saya, dan seluruh pegawai BRI berhasil baik. Komandannya kan harusnya mendapat reward. Yang biasa kan gitu. Ini tidak. Tapi Pak Joko, Anda harus mengundurkan diri. Shock nggak? Shock nggak? Saya betul-betul kaget waktu itu. Karena nggak nyambung gitu antara pujian pemberhentian. Sehingga dengan saya ingat waktu itu saya langsung bertanya pada Menteri, Pak Menteri, bolehkah saya bertanya mengapa saya diberhentikan? Katanya berhasil kalau diberhentikan. Apa seorang Menteri begitu? Pak Joko, IMF don't like you. Dan ini bagian dari persyaratan dalam Lloyd Letter of Intent, seluruh direksi BRI harus mundur. Liga Plus berhasil atau tidak berhasil. Waktu itu saya jawab, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaget Menteri, loh Pak Joko kok alhamdulillah? Betul Pak, kalau yang memecat itu Bapak dan negara Republik Indonesia, saya menangis. Tapi kalau yang memecat itu IMF, nggak apa-apa. Sepanjang saya membela bank yang diamanahkan untuk saya pilih. Karena apa? Menteri tanya, Pak Joko ada resi? Ya betul. Karena beberapa orang konsultan IMF pada itu membuat hal-hal yang tidak masuk akal. Yaitu apa? Beberapa usul mereka kepada BRI sangat memprihatinkan. Contoh, BRI disuruh menutup cabang. Semuanya dideliver ke BNI dan Mandiri. Hal yang sangat naif. Kedua, BRI diminta untuk merger dengan BTN. Ditolak oleh direksi BRI. Kemudian apa? BRI diminta juga, ya, anehnya lagi apa? Untuk supaya
Perhatikan baik-baik. Mengurangi aktivitasnya. Hanya khusus masuk ke microfinancing. Mana bisa? Saya tolak memang. Dan bahkan pernah dalam rapat itu mereka saya minta keluar dari ruang rapat. Masalahnya apa? Bukan AMF. Orang-orang AMF yang bertugas di BRI itu menghina Republik Indonesia, menghina perbankan nasional, menghina BRI. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Jadi, kalau memang Pak Menteri saya harus mundur, saya mundur. Sepanjang BRI masih jaya selesai. Dan mohon izin Pak Menteri, saya ucapkan terima kasih. Lalu rencana Pak Joko apa? Saya mau sekolah lagi aja deh. Saya akan kembali ke perguruan tinggi. Saya senang mengajar dan saya senang belajar. Nah, dengan demikian saya berhenti, diberhentikan. Nah, sekarang apa kaitannya dengan the climbers? Tadi yang sudah saya bilang, climber never quit, quitters never climb. Climber sejati itu kalau di stop, dihalangi, dia nggak jatuh, dia bergerak mencari pintu lain untuk dia bisa mendaki bukit yang lain. Kalau memang bukit Bang tidak bisa lagi didaki, dia cari bukit lain. Oh, bukitnya banyak. Maka sekolahlah saya di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Pasca Sarjana. Saya mengambil, saya S1 S2 saya ekonomi, dan saya mengambil tambahan sekolah di MIT, Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, USA untuk masalah manajemen. Nah, saya ambil lain. Saya ambil psikologi industri untuk melengkapi ini. Perhatikan baik. Spiritual intelligence. Saya hanya menangis kepada Tuhan. Ya Allah, aku minta keadilan-Mu, bimbinglah aku. Doktor di Gadjah Mada itu 2-3 tahun. Alhamdulillah, berkat rahmatullah, saya lulus 10 bulan 8 hari cum laude. Nah, jadi saya daki lagi satu kuil. Kemudian dipanggil oleh Menteri Pendidikan. Saya masih ingat, Malik Fajar. Mas, nggak kepengen jadi profesor? Nah, saya bingung lagi. Diterangkan profesor itu apa syaratnya. Kemudian apa? Saya kumpulkan cum, cari uniform mama. Cum adalah jumlah persyaratan poin supaya bisa mencapai profesor. Itu 850 cum. Buku 25, ceramah 1, paper luar negeri 10. Itu ada. Sedang saya sudah menulis sepatu itu 8 buku. Nah, dalam 5 tahun, yaitu sejak 2002 sampai 2007, saya menggunakan cum pelan-pelan. Nah, 2008 bulan Desember, Allah memberkati saya menjadi guru besar dalam bidang ekonomi dari salah satu universitas di Jawa Tengah yang menjadi 50 best favorite university, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya diangkat guru besar pada tahun 2008 bulan Desember. Perhatikan baik-baik. Apa moral cerita ini? This is how the climbers act and react in according to hambatan. Ya, jadi barrier, dihambat karena nggak bisa jadi dirut, dinyatakan tidak boleh lagi memimpin, diban, dia cari pintu lain. Climber never quit. Nah, saya nggak berhenti. Bukit pertama doktor, bukit kedua guru besar, profesor. Lah, ini kemudian jadi keguyonan teman-teman saya. Enak ya, Job. Kalau meninggal nanti nisanmu bisa ditulis profesor, dokter. Lah, kalau nisanmu mantan dirut, kan tidak mungkin. Nah, ini contoh. If you want to be a climber, never quit. Jangan pernah menyerah. Tapi mohon petunjuk Allah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Aku ikuti perintahmu. Dibimbing oleh Tuhan. Sampai hari ini umur saya 73. Saya masih mengajar, saya masih menulis, saya masih belajar. Tolong camkan dan renungkan. Masukkanlah itu ke dalam tekad Anda sebagai the young entrepreneur. Terima kasih.
Salam entrepreneur, you see.